Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok saya sendiri Arif Hulu dengan NIM akhir 048. Bersama rekan saya, Idewa Ayuhani Prasetya dengan 3 NIM akhir 047. kami dari kelas Ilkom 4B dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir kami untuk mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai perbandingan dua algoritma untuk menyelesaikan masalah closest pair of points atau untuk mencari pasangan poin atau titik paling terdekat untuk membandingkan algoritma brute force versus divide and conquer. Jadi penelitian kami ini mencakup desain algoritma, analisis kompleksitas secara teoritis, dan pembuktian secara empiris melalui implementasi pattern. Disclaimer, di sini kami menggunakan Jupyter Notebook. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Jadi, closed pair of points ini merupakan masalah klasik dalam komputasi geometri, di mana dari n titik di bidang dua dimensi, kami ingin menemukan dua titik dengan jarak Euclidean terkecil. Nah, sebenarnya masalah ini bukan sekedar latihan saya dengan rekan saya, melainkan bagaimana cara kami bisa mengimplementasikannya dan muncul di banyak bidang nyata. Misalnya itu dalam simulasi fisika untuk deteksi tabrakan antara partikel, dalam machine learning untuk clustering data, dan dalam sistem navigasi untuk perancangan rute, dan dalam GIS untuk analisis spasial. Nah, kenapa masalah ini sebenarnya penting? Karena pendekatan paling naif yaitu brute force ini punya kompleksitas ON kuadrat. Nah, di mana kita itu sangat lambat sekali jika n-nya besar. Padahal di dunia nyata kita tahu bahwa n itu tidak terbatas, bisa mencapai jutaan titik. Nah, inilah yang mendorong munculnya pendekatan divide and conquer yang diperkenalkan oleh Samos dan Hoy pada tahun 1975 dengan kompleksitas ON log n. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang algoritma brute force. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, jadi brute force itu adalah pendekatan yang paling sederhana. Dan kenapa paling sederhana? Karena dia mencoba semua kemungkinan pasangan titik. Dan kalau lihat caranya di pseudocode, itu kita menggunakan dua nested loop. Dan yang loop pertama itu adalah loop luar, I dari 0 sampai dengan N kurang 1. Dan loop dalam J dari I plus 1 sampai N minus 1. Perhatikan kenapa J dimulai dari I plus 1 bukan dari 0. Itu untuk menghindari dua hal, yaitu membandingkan titik dengan dirinya sendiri dan menghitung pasangan yang sama dua kali. Misalnya 1,2 dan 2,1 itu pasangan yang sama. Untuk setiap pasangan kita hitung jarak Euclideannya, dan jika lebih kecil dari minimum yang tersimpan kita update. Kelebihannya itu mudah diimplementasikan dan karena memeriksa semua pasangan tanpa terkecuali, hasilnya itu pasti benar, jadi tidak ada celah untuk bug logika. Inilah kenapa kita menggunakan brute force sebagai ground truth untuk memeriksa hasil DNC atau divide and conquer. Kelemahannya itu total iterasi yang adalah n kali n kurang 1 bagi 2 yang sama dengan itu n yang sama dengan o n kuadrat. Lalu yang selanjutnya, slide keempat, adalah membahas algoritma divide and conquer. Jadi, divide and conquer itu kita singkat menjadi DNC, mengikuti pola klasik divide, conquer, dan combine. Jadi, yang pertama divide itu kita urutkan seluruh titik berdasarkan koordinat X, dan ini beroperasi O n log n yang hanya dilakukan sekali di awal, tidak di setiap level rekursi. Setelah itu kita bagi titik menjadi dua bagian titik tengah. Lalu step kedua ada conquer. Kita rekursi ke separuh kiri untuk mendapatkan jarak terdekat dl, seperti yang di pseudocode dl, dan rekursi ke separuh kanan untuk mendapatkan dr. Tolong di slide selanjutnya. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, dl dan dr. Dan selanjutnya ada bagian combine. Di bagian ini kita paling krusial dan paling sering disalahpahami karena pasangan terdekat sebenarnya bisa berada di lintas batas, yaitu satu titik di kiri dan satu titik di kanan dari garis pemisah mid tadi.
Untuk menangkap kemungkinan ini, kita membentuk strip, yaitu semua titik yang jaraknya pada garis pemisah mid X kurang dari D. Strip ini diurutkan berdasarkan Y, lalu kita periksa pasangan-pasangan dalamnya. Lalu pertanyaan sering muncul, kalau kita harus periksa strip lagi, apa bedanya dengan brute force? Jawabannya ada di bagian break. Secara matematis terbukti bahwa dalam strip yang sudah diurutkan by BY kurang Y, setiap titik hanya perlu dibandingkan dengan maksimal 7 titik berikutnya. Ini karena kotak berukuran D kali 2D, secara geometris tidak mungkin ada lebih dari 8 titik yang masing-masing berjarak lebih dari 9 D satu sama lain. Karena itu, strip C ini totalnya ON per level rekursi, bukan ON kuadrat. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Dimana setelah rekan saya menjelaskan kedua algoritmanya, kami akan menganalisis kompleksitas waktu yang digunakan oleh kedua algoritma ini. Nah, yang pertama adalah algoritma brute force. Dia menggunakan kompleksitas ON kuadrat. Jadi dari N sama dengan 1000 ke N 10.000 kenaikannya itu 10 kali. Dan waktu naik dari 0,21 detik menjadi 21 detik. Itu kenaikannya sekitar 99 kali. Sangat mendekati prediksi teori 10 kuadrat sama dengan 100. Ini konsisten karena brute force ini memang murni N dengan rumus N dikali N kurang 1 per 2 operasi. Jadi tidak ada faktor yang lain yang untuk berperan. Nah, selanjutnya adalah algoritma divide and conquer. Dengan kompleksitas yang digunakan adalah ON log N. Nah, dengan pada kenaikan data yang sama juga, di mana waktunya itu hanya naik dari 0,003 detik ke 0,03 detik, alias cuma 10,6 kali lipat. Nah, secara teori harusnya 13,3 kali lipat. Namun, sedikit melambat di awal karena adanya overhead fungsi rekursi pada Python. Nah, angka ini semakin presisi mendekati teori pada data yang lebih besar lagi. Nah, poin pentingnya adalah brute force hanya layak untuk N lebih kecil atau sama dengan 1000, sedangkan divide and conquer itu dirancang justru untuk skala lebih besar lagi. Nah, demikian dari analisis kompleksitas yang digunakan untuk kedua logaritma ini. Selanjutnya adalah perbandingannya. Nah, perbandingannya secara teoritis kami merangkum 4 dimensi perbandingan. Yang pertama yaitu secara waktu. Nah, secara kompleksitas waktu itu ada ON kuadrat versus ON log N yang sudah saya jelaskan tadi, serta pembuktian yang empiris yang telah kami jelaskan tentang kompleksitas yang digunakannya. Nah, secara memori juga di mana brute force ini menggunakan O1 karena hanya butuh variabel min dis dan pair. Sedangkan divide and conquer itu butuh ON karena rekursi menyimpan subarray dan strip di setiap level. Jadi ini trade off yang sering dilupakan orang-orang yang hanya fokus pada kecepatan waktu saja. Nah, secara skalabilitas untuk N yang lebih kecil dari atau sama dengan 1000, perbedaan performa brute force dan divide and conquer ini tidak signifikan dan overhead rekursi. Jadi divide and conquer ini bisa membuat selisihnya kurang terasa. Bahkan di N sama dengan 100 tadi kita masih melihat divide and conquer ini 4 kali lebih cepat lagi. Tapi gapnya itu jauh lebih kecil dibandingkan di N sama dengan 10.000. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah secara kompleksitas implementasi. Nah, kalau brute force ini menggunakan 2 baris loop, sementara divide and conquer ini harus menangani rekursi, pembagian geometris, dan strip, dan risiko bugnya juga jauh lebih tinggi. Makanya kami pakai brute force ini sebagai validator saja. Nah, itulah perbandingan secara teoritis dari kedua algoritma yang kami bahas pada diskusi kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di slide kali ini kita adalah menunjukkan hasil eksperimennya. Bisa terlihat perbedaan performa di antara dua algoritma. Yang merah itu adalah brute force dan yang hijau adalah divide and conquer. Jadi untuk yang pertama itu 4 kali lipat lebih cepat untuk divide and conquer, dan untuk yang di N kedua itu N sama dengan 1000 itu 57 kali lebih cepat, dan untuk N yang ketiga itu 10.000 itu 535 kali lebih cepat.
Dan bisa terlihat semakin besar n-nya semakin dramatis. Dan ini kenapa tidak ada terlihat di sini warna hijaunya, karena sangat mendekati indol, sedangkan ini skalanya per 5 detik. Bisa dilihat seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, itu bisa 0,000 sekian, jadi sulit untuk diperlihatkan dalam skala tersebut. Selanjutnya, perlu dikatakan kalau misalnya kedua algoritma itu mendapatkan hasil yang sama, jadi hasilnya sama persis di semua kasus. DNC tidak mengorbankan kebenaran demi kecepatan. Lalu catatan untuk metodologi yang kami gunakan, kami mengukur ini di Jupyter Notebook dan punya overhead kernel sehingga pada operasi sangat cepat seperti ini. Pokoknya ini akan ada seperti delay dari kernelnya sendiri. Selanjutnya, nah kesimpulan, jadi untuk menutup, saya akan menyimpulkan apa yang sudah kami bawakan dari awal sampai akhir. Pertama, brute force itu sederhana dan selalu benar, tapi ON kuadrat tidak scalable. Dengan DNC dengan ON log N terbukti 530 kali lebih cepat di N 10.000. Dengan efisiensi pada strip check yang dibatasi maksimal 7 perbandingan per titik, hasil pembuktian geometris, kebenaran hasil tervalidasi kedua algoritma selalu identik. Rekomendasi brute force seperti yang dikatakan teman saya tadi, brute force N kurang dari 1000 itu cocok, dan untuk di NC itu cocok untuk N lebih dari 1000. Pengembangan selanjutnya ekstensi ke 3D atau KD3, pengujian distribusi non-uniform, implementasi paralel, dan perbandingan dengan bahasa terkompilasi seperti C++. Jadi sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.